Di tengah pandemi COVID-19, BHDC telah menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum berkunjung ke BHDC, Anda dapat menghubungi call center, WhatsApp, dan website untuk dapat melakukan appointment dengan dokter yang dituju. Hal ini bertujuan agar Anda tidak perlu antri di ruang tunggu saat ingin melakukan konsultasi dengan dokter. Saat masuk ke area bedside hospital, petugas akan melakukan screening berupa pemeriksaan suhu tubuh. Anda juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika ingin memasuki area bedside hospital dental center. Dengan dibantu perawat, Anda diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan standar. Ruangan selalu dibersihkan sebelum dan setelah digunakan. Selain menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh permukaan benda di dalam ruangan, kami juga menggunakan sinar ultraviolet untuk memastikan kesterilan setiap ruangan. Dokter dan perawat diwajibkan membersihkan tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien. Setelah semuanya dirasa steril, dokter dan perawat diwajibkan menggunakan APD level 3 lengkap sebelum melakukan kontak dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan, Anda diwajibkan untuk membersihkan mulut dengan obat kumur untuk menghilangkan virus dan bakteri. Dokter selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan tindakan dan kontak dengan pasien, dokter dan perawat akan melepas dan membuang APD serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setelah diperiksa oleh dokter, Anda diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan protokol yang kami terapkan, diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan pengunjung BHDC. Kami nantikan kehadiran Anda di Bedside Hospital Dental Center. Selamat siang sahabat Bedside Hospital dan selamat datang di live Instagram Bedside Hospital dengan tema mencegah bau mulut di bulan puasa. Bedside Hospital adalah salah satu unit bisnis dari PT Paramount Enterprise International dan merupakan rumah sakit umum pertama di wilayah Gading Serpong. Bedside Hospital sendiri didirikan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Banten, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan yang berbatasan dengan wilayah Tangerang, khususnya di wilayah Gading Serpong dan sekitarnya. Live hari ini tentunya ditemani oleh saya, Meli Simarmata dari Oxifresh Indonesia. Oxifresh adalah produk kesehatan gigi dan mulut, yaitu kumur, pasta, gel dengan bahan aktif oksigen yang mampu memberikan kesegaran dan kesehatan gigi mulut kita. Di akhir acara nanti, Oxifresh juga akan memilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan 5 buah kumur Oxifresh. Jadi, Dr. R. Ashanti Wahyu SPP Rio. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, selamat siang Mbak Meli, selamat siang sahabat Bedside Hospital. Gimana dok, sudah siap menyambut bulan puasa dok? Iya, ini sebentar lagi minggu depan kita akan menyambut bulan puasa nih Mbak Meli. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bener banget. Mungkin sebelum kita masuk nih dok ke pertanyaan mengenai mencegah bau mulut di bulan puasa, mungkin aku mau tanya sedikit, SPP Rio itu spesialis apa sih dok? Karena banyak mungkin ya sahabat Bedside yang masih belum tahu mengenai SPP Rio begitu. Oh iya, banyak sih Mbak Meli, benar. Jadi kalau ditanya SPP Rio, jadi SPP Rio itu singkatan dari spesialis periodontia, yaitu salah satu cabang dari kedokteran gigi di mana mempelajari pencegahan dan perawatan pada jaringan penyangga gigi. Dalam hal ini jaringan lunak, yaitu gusi, jaringan keras juga, yaitu tulang, supaya gigi-gigi stabil di atas tulang tersebut. Nah, mungkin juga bertanya nih, kira-kira nih seorang SPP Rio apa sih kerjanya gitu ya Mbak Meli ya? Nah, seorang SPP Rio itu tidak karang gigi, tapi juga melakukan perawatan pada gusi, darah, ada juga
juga pemasangan implan. Oke. Ini pengetahuan baru juga ya dok buat saya juga baru tahu kalau ternyata SPP Rio sedetail itu dok. Oke dok, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan sahabat Betsaida, gimana cara mencegah bau mulut di bulan puasa. Ya. Nah sebelum kita masuk ke cara pencegahannya, mungkin bisa dijelaskan dulu dok, bau mulut itu apa sih? Nah, bau mulut itu kadang-kadang kita sebut bad, mungkin Mbak Mel Mbak itu adalah sedap yang keluar dari rongga kita, tapi juga berasal dari rongga mulut kita. Jadi biasanya bau ini secara nggak langsung kalau agak mengganggu itu bisa juga mengganggu kehidupan sosial kita. Misalnya kalau kita bau mulutnya berlebih, tentu orang-orang di sekitar kita ini akan terganggu. Seperti itu Mbak Meli. Lalu faktor apa saja nih dok yang menyebabkan bau mulut? Faktor yang menyebabkan bau mulut sebenarnya banyak hal. Seperti tadi yang saya katakan Mbak Meli, dari dalam mulut dan dari luar rongga mulut. Kalau dari dalam mulut kita bisa lihat nih, misalnya Mbak, kita lihat ada karang gigi. Nah kadang-kadang sahabat Betsaida Hospital ini mungkin kurang memahami kalau sebenarnya untuk membersihkan karang gigi itu paling baik adalah 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Maksudnya adalah salah satunya untuk mencegah terjadinya bau mulut. Kedua, adanya gigi berlubang. Nah adanya gigi berlubang itu juga salah satu penyebab adanya bau mulut. Berikutnya adalah misalnya gigi berlubang, terus nggak dirawat, jadinya giginya busuk. Nah itu juga salah satu penyebab bau mulut. Nah satu lagi tadi yang dari luar rongga mulut apa? Gimana ya dari luar? Misalnya apa? Itu misalnya dari dalam tubuh kita. Orang-orang yang punya, mungkin Mbak Meli tahu kalau sakit MAH atau sakit asam lambung gitu ya, itu bisa menyebabkan bau mulut. Jadi si asam lambungnya itu naik ke dalam, ke atas, ke kerongkongan, lalu ke rongga mulut kita sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Begitu Mbak Meli. Jadi nanti misalnya di saat bulan puasa ada dari internal dan ada dari eksternalnya. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan gigi akan bau, dan ditambah kita berpuasa asam lambung naik, itu makin lagi ya dok baunya. Belum lagi pakai masker nih dok, jadi 5 cm langsung kecium tuh aromanya. Nah iya nih. Nah kemudian apa sih dok, kapan bau mulut itu bisa masuk ke kategori yang harus diwaspadai? Nah sebenarnya bau mulut ketika harus diwaspadai adalah satu, paling mudah adalah jika kalau kita bicara ini mungkin sebelum kita pakai masker ya, orang di sekitar kita itu merasa dengan mimik berbeda, dia akan wah jangan-jangan nih kita bau mulut nih. Jadi orang di sekitar kita satu terganggu, sudah pasti diketahui. Yang kedua, gimana cara ngetes kita bau mulut nggak sih? Satu, kita ke arah rongga mulut kita nih, jarak misalnya 5 cm nih, kita hembuskan nafas. Kalau dalam 5 cm ini kita tidak merasakan bau yang tidak sedap, berarti kita tidak ada bau mulut. Sebenarnya bau mulut itu wajar, tapi yang mengganggu itu yang tidak wajar gitu. Oke. Lalu apa aja nih dok yang harus kita lakukan untuk mencegah bau mulut? Nah, terutama saat nanti ketika puasa ya dok. Ya, nah ini nih kadang-kadang yang kita harus pahami ya. Ketika kita berpuasa, kita itu kan harus menahan haus, menahan lapar. Nah, sudah pasti kalau kita menahan haus dan lapar ini, mulut kita ini mengalami dehidrasi. Nah, ketika kita mengalami dehidrasi, itu rongga mulut kita itu akan kering. Ketika rongga mulut kita akan kering, air liur kita itu berkurang. Padahal kita tahu fungsi dari air liur itu ada untuk membunuh kuman di dalam rongga mulut begitu. Nah, jadi bisa jadi kuman-kuman yang ada di antara sela-sela gusi, sela-sela gigi, di permukaan lidah itu mengeluarkan gas yang namanya sulfur yang membuat bau mulut semakin menjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga nih gimana caranya. Jadi kita minum air putih yang banyak. Untuk minum air putih lebih banyak begitu. Terus juga makan yang berserat seperti makan buah-buahan, karena makan buah-buahan itu secara tidak langsung membuat
juga membantu membersihkan kotoran-kotoran di dalam rongga mulut kita. Terus yang kita lakukan, hindari untuk teman-teman yang merokok nih, karena merokok ini juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi biasanya kalau udah bulan puasa, yang perokok ini harus hati-hati nih, karena ada ekstra nih, karena dia tidak merokok, otomatis lebih dehidrasi, lebih kering, dan gampang sekali mengeluarkan bau tidak sedap. Terus pencegahannya adalah ya tadi kita gosok gigi sehari 2 kali. Terus kita harus menggunakan juga kalau bisa dental floss, membersihkan sela-sela gigi. Lalu jangan lupa nih, yang sering dilupakan oleh sahabat Bedside Hospital adalah kita harus tetap membersihkan lidah kita. Karena apa? Kalau kita perhatikan di kaca ya, itu permukaan lidah kita tuh kasar. Nah, permukaan yang kasar itu sebenarnya di antara permukaan yang kasar itu ada makanan yang terselip di situ. Jadi kita harus membersihkan dengan pembersih lidah. Lalu jangan lupa setelah semuanya bersih, yang kita lakukan adalah berkumur. Karena dengan berkumur juga bisa membantu membuat mulut kita ini menjadi lebih lembab. Begitu Mbak Meli. Oke, ya, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dok. Pertanyaan terakhir jawaban yang dokter jelaskan dari pertanyaan terakhir tadi itu juga menjelaskan apa yang biasa Oxyfresh sarankan ke pasien-pasien setiap pengguna Oxyfresh tentunya. Ya. Nah, kita selalu mengatakan ke pasien-pasien kita untuk morning routine dan night routine itu nggak cukup kalau untuk skincarean aja. Nah, kita tuh harus menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi, menggunakan bedah gigi, membersihkan lidah, dan tidak lupa berkumur seperti yang dokter sebutkan tadi. Nah, perlu saya tambahkan juga dok, mungkin kalau kumur Oxyfresh ini terbuat dari bahan aktif yang sangat aman, jadi bisa digunakan setiap hari, setiap kali diperlukan. Dan kalau biasanya obat kumur di pasaran itu bisa menimbulkan rasa burnout atau rasa terbakar di mulut. Nah, berbeda dengan kumur Oxyfresh, kumur kita bisa digumurkan minimal 1 menit dan tidak akan menimbulkan burnout, dan di mulut juga aman dan aman digunakan dalam jangka panjang. Nah, di sini juga sebenarnya kita ada salah satu produk yaitu dental gel yang ini bisa ditambahkan mungkin sebelum tidur untuk dioleskan ke mulut supaya ketika pagi bangun tidur jadi lebih segar. Nah, Oxyfresh dental gel ini selain digunakan untuk kesegaran nafas, juga mampu untuk mengobati luka, dan biasanya kan kalau anak-anak suka lari-lari terus jatuh terluka. Nah, kalau kita oleskan dengan obat merah tuh kadang suka nggak tega karena bakal perih gitu. Nah, jadi kita oleskan saja dental gel, tidak akan perih dan mampu mempercepat penyembuhan luka. Nah, untuk info lanjutnya mengenai Oxyfresh bisa langsung DM saja ke Instagram @oxyfresh.id, dan nanti kita akan mencoba respon secepat mungkin untuk terkait dengan produk Oxyfresh. Okay. Itu dia dok tanya jawab kita hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan di kolom komentar, mungkin saya tambahkan sedikit kalau Dokter Shanti bisa ditemui setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu jam 9 sampai jam 2, betul dok? Iya betul Mbak Meli. Iya. Oke dok, ini sepertinya sudah ada pertanyaan, saya bacakan ya dok. Iya. Dari Wan Siapa. Dok, kalau lagi puasa kan tidak makan dan minum, apakah meningkatkan risiko pertumbuhan kuman di mulut? Nah, saya jawab sekarang ya. Ya, jadi kan setelah sahur itu kita kan sikat gigi. Nah, dengan sikat gigi itu sudah otomatis kita bisa membersihkan sisa makanan serta kuman-kuman yang ada di rongga mulut. Nah, itu membantu sekali tuh supaya aroma pada waktu di bulan puasa ini jadi nggak terlalu berbau. Berbau sih pasti karena terjadi dehidrasi ya. Nah, oleh sebab itu sedapat mungkin kalau bisa pada waktu misalnya kita ambil air wudhu, kita berkumur, nah itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti suasana rongga di dalam rongga mulut sehingga agak terasa lebih lembab lagi, seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua dok.
Dok, kalau puasa kan bisa memicu penyakit MAH. Apakah benar penyakit MAH ini bisa menyebabkan bau mulut? Lalu bagaimana cara mengatasinya, Dok? Ini tadi sebenarnya udah dijawab dari tanya jawab kita ya, Dok. Ya. Cuman kalau ini mungkin tadi belum join gitu. Ya. Mungkin bisa dijelasin lagi, Dok, supaya lebih jelas. Ya, nah gini, untuk para sahabat Bethsaida Hospital yang memiliki penyakit MAH biasanya disarankan untuk minum obat MAH terlebih dahulu pada waktu sahur supaya menghindari terjadinya peningkatan asam lambung yang dapat naik ke dalam kerongkongan lalu ke dalam rongga mulut. Itu harus dilakukan. Jadi kalau bisa setahu saya obat MAH itu diminum pada waktu sahur dan pada waktu berbuka puasa. Jadi dapat mengurangi peningkatan asam lambung di dalam tubuh kita. Juga hindari sebenarnya sih kalau untuk teman-teman yang memiliki sakit MAH, hindari selama bulan puasa mungkin rokok, kopi, teh atau minuman-minuman yang dapat merangsang asam lambung. Oke, nah selanjutnya Dok, apakah penggunaan obat kumur saat berpuasa dapat menjaga bau mulut seharian? Ya, nah ini kita mesti cermat nih, sahabat Bethsaida Hospital. Kita harus pilih obat kumur yang aman digunakan setiap hari dan segala usia. Kenapa? Karena benar tadi yang seperti Mbak Meli bilang, kebanyakan obat kumur yang ada di pasaran itu adalah suka memberikan sensasi burnout atau sensasi terbakar dalam rongga mulut. Nah, sebenarnya dengan adanya sensasi itu justru akan meningkatkan dehidrasi dalam rongga mulut. Nah, jadi kita cari obat kumur yang sedapat mungkin tidak mengandung alkohol atau menimbulkan sensasi burnout. Dengan begitu, kelembapan dalam rongga mulut akan dapat terjaga. Oke. Ini ada treatment khusus nggak sih, Dok, untuk orang-orang yang suka kopi dan rokok? Nah, ini nih seru nih, teman-teman sahabat Bethsaida Hospital yang suka merokok, suka ngopi, apalagi misalnya rokok campur kopi, itu biasanya nih giginya terbentuk nih, lebih cepat terbentuk. Kita kan selalu sarankan kalau bisa kunjungan ke dokter gigi itu setahun 2 kali. Maksudnya apa? Satu, kita mengecek nih apakah ada ada lubang, ada karang gigi atau kelainan-kelainan lainnya. Nah, untuk para sahabat Bethsaida Hospital yang merokok ataupun misalnya rokok dan kopi, mungkin kalau memang ternyata plak atau karang giginya terbentuknya lebih cepat karena mungkin juga faktor air liurnya. Karena semakin air liur itu sedikit produksinya, biasanya karang giginya semakin cepat terbentuk. Mungkin nggak 6 bulan sekali, mungkin 4 bulan sekali harus cek seperti itu. Atau mungkin lebih baik lagi ya rokoknya dikurangi. Gitu. Oke. 6 bulan sekali cek, itu ceknya harus dengan dokter Shanti ya tentunya. Iya boleh, dengan senang hati. Terus ini ada lagi, Dok, dengan hanya kumur dengan air biasa saat selesai makan, apakah itu bisa menghilangkan sedikit bau mulut? Mungkin ini mungkin pertanyaannya di luar bulan puasa mungkin ya, Dok. Iya. Jadi sebenarnya dengan berkumur itu sangat membantu membuat suasana mulut itu menjadi lebih moist, lebih lembab. Tapi alangkah baiknya jika berkumur dengan obat kumur, di mana di obat kumur tersebut terdapat material-material atau bahan-bahan yang selain dapat membersihkan juga dapat membuat aroma itu semakin kita bilang kalau misalnya aromanya mint, jadi kan semakin segar dan semakin sedap gitu. Jadi kalau air biasa aja ya, air biasa ya mungkin bisa membantu membersihkan tapi tidak bisa memberikan aroma fresh. Oke. Jadi hanya untuk mengembalikan mulutnya supaya tidak kering ya, Dok. Iya. Dan nanti kalau misalnya udah kering lagi kemungkinan akan ada bau mulut lagi begitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya ternyata nih sering-sering kumur tapi nggak pernah gigi, berarti kan ada kotoran di antara sela-sela gigi atau mungkin juga ada karang gigi di sekitarnya. Oke, sepertinya sebentar ya, Dok, kita cari lagi ini.
Dari Gwen Leoni, Dok, apakah selama berpuasa menjadikan pertumbuhan karang gigi lebih meningkat? Oke, kalau misalnya kita mengalami dehidrasi di dalam rongga mulut dan itu terus menerus, kita nggak membersihkan, teknik sikat gigi yang salah pun juga membuat karang gigi bertambah. Jadi tapi tekniknya salah pun itu karang gigi nggak akan ada terus. Jadi bukan hanya bulan puasa saja, tapi ya harus dijaga dan sikat gigi harus benar, teknik benar, juga menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan timbulnya staining atau plak dan karang gigi. Misalnya gini Mbak Meli, kalau misalnya kita sering makan buah-buahan nih, misalnya kayak apel yang mengandung serat, buah nanas, itu sangat membantu untuk membersihkan plak-plak yang ada di antara sela-sela gigi. Oke, sepertinya hanya itu, Dok. Kita langsung umumkan saja pemenang dari 5 pertanyaan terbaik tadi. Silakan, ya, Dok. Mbak Meli. Ya. Oke, yang pertama dari Wan siapa, yang tadi pertanyaannya obat kumur yang bisa menimbulkan burning sama yang tidak efektif. Ini belum ditanyakan ya, Dok, sebentar. Apa tuh? Bukannya gitu berarti. Sebentar ya, Dok. Ini ternyata ada satu pertanyaan yang tertinggal, tidak terbaca. Ini ya. Dok, obat kumur yang biasa menimbulkan burning sama yang tidak efektivitasnya sama atau enggak ya, Dok? Bagaimana? Obat kumur ya? Menimbulkan burning out sama yang tidak efektivitasnya sama tidak? Atau mungkin maksudnya apakah sama-sama bisa menghilangkan bau mulut atau tidak? Mungkin seperti itu, Dok. Oke, sebenarnya ini obat kumur yang menimbulkan efek out ini mungkin sensasinya di awal ini enak, rasanya seger, tapi lama-kelamaan itu mulut kita akan menjadi kering. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, ketika mulut kita kering, yang terjadi apa? Justru nih plak ini makin numpuk nih, makin banyak, ada potensi untuk terbentuknya karang gigi. Jadi sementara obat kumur yang menimbulkan burning out lama nih, bisa mungkin 1 menit gitu kan. Kalau yang burning out 20 detik kita nggak tahan, langsung kita buang. Jadi tapi sensasinya saat itu merasanya lebih fresh. Sementara yang 1 menit tadi kita kumur mungkin tidak berasa nih, tapi dia bisa menjaga nih lebih lama long term untuk kelembapan di dalam mulut dan tidak menimbulkan dehidrasi. Begitu Mbak Meli. Oke. Pertanyaannya bagus-bagus ya Mbak Meli ya. Jadi sulit ya menentukan siapa nih yang dapat hadiah dari OxyFresh ya. Iya, saya juga jadi bingung nih, Dok, milihnya siapa. Mungkin saya harus diskusi dulu sama teman-teman. Sebentar ya, Dok. Kita langsung umumkan saja, Dok. Pemenangnya ada yang pertama dari Wan siapa yang tadi menanyakan efektivitas dari kumur burning out sama yang tidak. Selamat kepada Wan siapa. Ya, pertanyaan yang kedua, penanya pertama ya, selamat ya Wan siapa ya. Terus yang kedua ada Antonio Bimo yang menanyakan puasa bisa memicu penyakit mah, apakah benar mah ini bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian yang ketiga ada Anabel Yuri. Selamat Anabel. Anabel Yuri yang tadi menanyakan treatment khusus untuk perokok dan penikmat kopi. Ya. Kemudian yang keempat ada Chelsea Teresia yang tadi menanyakan obat kumur saat berpuasa dapat menjaga bau mulut seharian. Kemudian yang kelima ada Sandy Monday yang menanyakan obat kumur juga. Iya. Oke, selamat Selamat kelima-limanya. pada kelima pemenang. Hadiahnya apa Mbak Chelsea kalau boleh tahu? Mbak Meli, hadiahnya apa Mbak Meli? Hadiahnya tadi kumur Pro Formula ukuran 89 mili, Dok. Oh gitu, obat kumur ya? Tadi sudah disebutkan di awal. Iya. Nah, oke, itu dia live kita hari ini bersama Dokter Shanti. Jadi selama bulan puasa
kita juga harus terus menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mempertahankan kesegaran nafas dengan menjaga kebersihan gigi mulut juga. Selain dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, kita juga harus memperbanyak minum air putih dan jangan lupa untuk periksa gigi setiap 6 bulan sekali di Bethsaida Hospital. Iya. Baik, terima kasih Bethsaida Hospital yang telah memberikan ruang untuk edukasi masyarakat. Terima kasih juga Dokter Shanti yang sudah meluangkan waktu untuk live ini. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih juga Mbak Meli, tentunya, Oxifresh, iya, tentunya para sahabat Bethsaida Hospital, terima kasih banyak waktunya sudah mendengarkan. Iya, dan tentunya ke tim marketing dan IT Bethsaida Hospital yang hari ini bertugas untuk live ini ya, Dok. Untuk live IG ya. Ya, terima kasih. Iya, oke. Saya Meli, pamit undur diri dan salam sehat sahabat Bethsaida. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Dok. Di tengah pandemi COVID-19, BHDC telah menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum berkunjung ke BHDC, Anda dapat menghubungi call center, WhatsApp, dan website untuk dapat melakukan appointment dengan dokter yang dituju. Hal ini bertujuan agar Anda tidak perlu antri di ruang tunggu saat ingin melakukan konsultasi dengan dokter. Saat masuk ke area Bethsaida Hospital, petugas akan melakukan screening berupa pemeriksaan suhu tubuh. Anda juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika ingin memasuki area Bethsaida Hospital Dental Center. Dengan dibantu perawat, Anda diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan standar. Ruangan selalu dibersihkan sebelum dan setelah digunakan. Selain menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh permukaan benda di dalam ruangan, kami juga menggunakan sinar ultraviolet untuk memastikan kesterilan setiap ruangan. Dokter dan perawat diwajibkan membersihkan tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien. Setelah semuanya dirasa steril, dokter dan perawat diwajibkan menggunakan APD level 3 lengkap sebelum melakukan kontak dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan, Anda diwajibkan untuk membersihkan mulut dengan obat kumur untuk menghilangkan virus dan bakteri. Dokter selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan tindakan dan kontak dengan pasien, dokter dan perawat akan melepas dan membuang APD serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
Setelah diperiksa oleh dokter, Anda diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan protokol yang kami terapkan, diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan pengunjung BHDC. Kami nantikan kehadiran Anda di Bethsaida Hospital Dental Center.